2:15 waktu Indonesia Barat. Gimana? Tadi Sobat Kreatif untuk RRI Night Live Music udah pada dengerin semuanya ya, seru abis. Ada Salty Band Sobat Kreatif yang udah main ke RRI Medan dan udah barengan sama kita sampai 1 jaman tadi Sobat Kreatif. Nah, by the way, sekarang giliran aku bakalan balik lagi Sobat Kreatif ya di Pro 2 Populer malam hari ini sharing time. Dan seperti biasa, kalau udah Jumat malam, aku siarannya nggak sendirian Sobat Kreatif karena hari ini kita udah kehadiran narasumber di sharing time Sobat Kreatif dan kita bakalan ngobrol nih sama narasumber tentang kunci dasar marketing. Siapa lagi kalau bukan Kinahar. Oke, kita sapa dulu untuk Bang Kinahar malam hari ini udah bergabung via phone sama aku. Halo Bang Kinahar, Assalamualaikum. Halo Bang Argun, waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Bang Kinahar malam hari ini? Ya, alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat juga nih Bang Kinahar. Nah, ini lagi di mana posisi Bang Kinahar? Iya, posisinya lagi di kantor tadi. Lagi di kantor, berarti ini belum balik ke rumah ya untuk teleponan untuk on air bareng sama aku malam hari ini ya? Kalau di kantor judulnya kayak pegawai kantoran ya, enggak lah. Ini sebenarnya di base campnya relawan kemanusiaan. Oh, di base campnya relawan kemanusiaan, tapi Singkatannya Reman. Reman ya, oke. Reman, relawan. Apa? Reman, base camp. Reman kepanjangan apa sih? Relawan manusia. Ya. Oke, baik ya. Bang Kinahar Sobat Kreatif yang udah hadir barengan sama aku malam hari ini dan kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang kunci dasar marketing. Nah, Bang Kinahar, malam hari ini obrolan kita kayaknya ini dengan tentang dunia bisnis kali ya. Bisnis dan nanti kayaknya ini bakalan nyambung tentang kehidupan ya, Bang Kinahar ya. Nah, boleh dong untuk dijelasin Bang kunci dasar marketing yang bakalan kita obrolin malam hari ini kira-kira menggambarkan tentang apa sih dunia marketing itu sebenarnya? Ya, mudah-mudahan ada kehidupannya gitu ya. Oke. Iya, kalau kita cerita marketing tuh pasti ceritanya menjual barang gitu kan. Ngejual barang itu ceritanya akan berhubungan dengan orang gitu. Jadi pertanyaan lebih lanjut saya tapi sebelumnya nih mau disclaimer dulu nih. Saya bukan apa namanya? Aktivis marketing gitu bukan, pelatih marketing juga bukan. Jadi yang mau kita bahas ini sebenarnya perenungan pribadi saja terkait dengan menjual barang gitu kan. Nah, ya itulah gitu. Jadi mungkin akan ada istilah yang mungkin bertentangan dengan bagaimana umumnya yang disampaikan dalam dunia marketing gitu. Karena ini pendekatannya lebih ke pendekatan maunya manusia sih, bayangannya sih gitu. Kita balik lagi lah. Jadi marketing tuh ceritanya ngejual barang gitu, barang atau jasa gitu kan. Nah, ngejualnya kepada siapa gitu? Ngejualnya itu ya kepada sama manusia tentunya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kan bagaimana caranya agar barang kita ini mau dibeli oleh orang itu gitu kan? Yap. Nah, itu aja gitu. Pertanyaan sama semuanya. Jadi waktu aku masang flyernya RRI ini ada kawanku dia pemasaran di satu perumahan gitu kan. Terus dia komen gitu. Jadi trik dasar marketing ya jualan aja terus katanya gitu kan. Iya gitu. Cuman kan pertanyaannya kalau kita ngejual aja apa dia mau atau enggak karena goalnya kan bukan jual ya. Bukan kita menawarkan barang, bukan sekedar di situ tapi goal daripada marketing itu barang kita dipakai orang itu, dibeli orang itu gitu lah. Jadi kalau bisa diam-diam aja pun tiba-tiba ada orang beli barang kita kan itu sih harapannya gitu ya. Cuman ya oke lah nanti akan menuju ke situlah kita gitu. Oke, kita balik lagi. Bagaimana caranya agar orang mau beli barang kita gitu. Jawaban standarnya ya kita menawarkan sesuatu yang mereka butuhkan. Gitu aja sih logikanya gitu. Oke, kalau begitu. Nah, sekarang ini siapa yang membutuhkan barang kita gitu kan? Atau bagaimana caranya agar mereka merasa butuh dengan barang kita gitu. Atau dari mana kita tahu dia butuh barang kita gitu. Kalau jualnya minyak goreng saat ini mungkin gampang karena apalagi kalau harganya miring kan mungkin gampang ngejualnya gitu. Kayak mana dulu awal-awal yang jual masker itulah di awal-awal corona tuh gampang gitu. Tapi di posisinya kan misalnya kalau dia saat ini corona tapi kita ngejualnya ngejual sepeda motor gitu. Itu kan jadi punya tantangan tersendiri gitu ya. Nah, yang model-model kayak gitulah. Tapi sebenarnya obrolan kita malam ini bukan mau belajar teknis bagaimana menjualnya, enggak. Kita mau cerita prinsip dasarnya.
Jadi yang saya pahami, agar orang mau sama kita itu gitu, itu tuh apa ya? Kayaknya ada dua hal mungkin yang membuat orang tuh mau sama sama membeli barang kita atau make jasa kita gitu. Yang pertama tuh, saya mau pendekatannya gini, orang orang tuh mau ngikutin yang kita bilang, atau dalam bahasa lain mereka itu jadi patuh dengan apa yang kita bilang. Itu tuh kalau kita nggak ada. Ah ya betul, itu nggak ada. Jadi nggak ada sebenarnya orang yang patuh sama orang lain tuh nggak ada. Kalau yang saya pahami begitu. Jadi macam mana tuh gitu. Jadi sebenarnya orang itu patuh sama dirinya sendiri. Orang tuh patuh sama keinginannya sendiri gitu. Kayak apa ya, kalau di kantor tuh anggota sama pimpinannya gitu ya. Kita lihat nih dia nih takik nih patuh banget nih sama pimpinannya gitu. Sebenarnya enggak lah, mayoritas tuh enggak gitu. Mereka tuh patuh sama keinginannya mereka perlu uang gitu kan. Mereka maunya uang. Cuman kalau mau uang ya harus mengikuti perintah pimpinannya. Karena syarat mendapatkan uang itu harus mematuhi perintah pimpinannya, maka mereka patuh dengan pimpinannya gitu. Walaupun ini tentu tidak semua ya, ini kita cerita umum mayoritas saja gitu. Sama kayak beragama itu. Kenapa orang sholat, kenapa orang ibadah gitu? Ya karena sebenarnya dia meyakini bahwa dengan ibadah maka akan membuat dia selamat di akhirat gitu kan. Tapi kalau seandainya dengan ibadah itu apa namanya, tidak ada ukuran jaminan tentang keselamatan, tentang kemudahan rezeki gitu. Kayaknya agak malas kayaknya ya orang-orang mau melaksanakan ibadah gitu. Jadi poin yang mau disampaikan sebenarnya ialah orang patuh sama keinginannya. Itu sih poinnya gitu. Nah, oleh sebab itu, prinsip dasar marketing ini bagaimana kita dapat memenuhi keinginan si konsumen gitu. Nah, banyak perbedaannya marketing yang kalau saya ngobrol sama marketing senior sama marketing yang junior itu gitu ya. Kalau marketing yang junior lebih kepada bagaimana memperkenalkan produk gitu kan. Terus ini bagus, baru metode yang lain itu kadang mereka nakut-nakutin atau mereka ngasih promo dan seterusnya. Nakut-nakutin dan promo gitu-gitu tuh itu kan sebenarnya hanya mencoba memahamkan kepada dia bahwa kok perlu ini gitu, Contoh sederhana lah, kalau kita nengok iklan-iklan di TV mungkin pasta gigi kita bilang gitu ya. Jadi kalau pasta gigi itu diawali dengan gigi yang berlubang gitu. Ya, jadi oleh sebab itu agar gigi tidak berlubang, maka pakai pasta gigi ini gitu. Iya. Iya benar-benar. Dan hampir rata-rata maksudnya hampir rata-rata produk-produk tuh modelnya begitu gitu. Jadi kita ditakut-takutin dulu, dibuat frame kepala kita itu ditakut-takutin, baru solusinya agar kita tidak begitu. Ya ini produk kami gitu kan. Ya, salahkah itu? Sebenarnya nggak salah. Ya itu sah-sah saja sih, semua itu sah-sah saja. Tapi ya maksudku jadinya kita tuh jadi kayak gitulah mentalnya gitu. Karena harus takut-takutin. Nah, yang mau kita sampaikan balik ke awal bahwa mencari tahu apa yang diinginkan oleh si konsumen gitu. Nah, dalam bahasa kehidupannya nih, kalau memang kita kaitkan sama kehidupan, peduli kepada orang lain gitu, respect kepada orang lain, ini adalah bekal yang harus dimiliki oleh semua marketing. Nah, kalau kita bilang marketing ini lebih kepada ini sebenarnya kan kayak ngejual barang. Sebenarnya enggak. Kalau kita mau cari kerja, kita mau cari jodoh, sebenarnya kita sedang memarketingkan diri ya. Kalau kayak mau cari jodoh kan kita sedang ngejual diri kita nih gitu. Nah, kalau biar orang mau, poin-poinnya tidak sekedar memperbaiki diri dari tampilan saja gitu. Itu oke, itu udah kita bahas di yang sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang ini kalau akhlak bagus gitu ya, ngomong udah baik gitu-gitu. Nah, sekarang saatnya kita tuh coba memahami orang lain. Nah, menurutku banyak yang selip di sini gitu. Contoh kalimat-kalimat orang yang tidak memahami orang lain, ada model kalimatnya yang gini. Ya, inilah aku gitu. Nah, yang gitu-gitu tuh berarti dia tak mau peduli sama orang lain. Ini nggak bisa dijadikan marketing nih. Ya, payah lah ini gitulah. Kalau ngomongnya gitu ya kayak gini lah, gitu mau macam mana lagi ya itu nggak bisa. Kalau memang mau marketing tuh ya kita harus mencoba memahami apa yang dimau orang lain gitu. Nah, nanti maksudnya memahami orang lain ini yang dia inginkan apa, yang dia mau apa, mencari tahu tentang itu, yang dia suka apa gitu.
kita peduli sama mereka, respect sama mereka. Maksudku yang mau kusampaikan ialah ternyata ilmu marketing itu nggak jauh-jauh dari berbuat baik kepada orang lain gitu. Oke, baik. Nah, berbuat baik kepada orang lain ini ada di semua agama atau dalam pemikiran yang lain. Ketika kita fokus dalam mempelajari agama kita masing-masing, secara otomatis kita akan menjadi marketing yang baik. Gitu sih. Oke. Itu dulu lah. Itu dulu ya. Berarti poinnya nanti ini kita bakalan masuk ke ke pembahasan marketing ini. Sebenarnya kunci awalnya gimana cara kita berbuat baik kepada orang lain, Bang Kinahar ya. Ya. Nah, kira-kira gimana sih caranya Sobat Kreatif? Pada penasaran? Nah, Bang Kinahar kita break dulu ya. Yap. Biar makin asik lagi sharing malam hari ini sambil dengerin lagu yang udah kita siapin malam hari ini. So, buat Sobat Kreatif yang malam hari ini pengen ikutan gabung di Pro 2 Populer, langsung aja segmen sharing time Sobat Kreatif. Kirimin pertanyaan kamu karena malam hari ini edisi spesial buat kamu bisa sharing Sobat Kreatif seputar kunci dasar marketing bersama Bang Kinahar di 0618463132 untuk via WhatsApp dan juga SMS, dan kamu bisa langsung dari Instagramnya Pro 2 di @pro2mdn Sobat Kreatif. Jangan kemana-mana, tetap di Sharing Time 2 Medan, pusat kreativitas anak muda. Balik lagi Sobat Kreatif di Pro 2 FM RRI Medan, suara kreativitas. Masih di Sharing Time malam hari ini barengan sama aku Argun Sobat Kreatif, dan kita masih ngobrol bersama Bang Kinahar. Oke, kita sapa lagi Bang Kinahar, masih di sana? Hai, masih. Oke, baik Bang Kinahar, kita lanjut lagi untuk obrolan kita seputar kunci dasar marketing ya. Jadi aku juga baru tahu nih ternyata emang kalau pengen ngebuat orang percaya pada perkataan kita itu adalah kunci utamanya berbuat baik gitu ya. Nah, mungkin Bang Kinahar boleh dong dikasih tahu gimana caranya berbuat baik yang paling simpel, karena sampai detik ini pengen ngebuat baik rasanya takut terus nih. Wah, apakah aku salah gitu? Bang Kinahar, boleh di-sharing Bang? Ya, tapi jadi pertanyaan apa yang disampaikan Bang Argun ya. Maksudku. Tapi kita nanti nyambungin tadi aja dulu Bang. Oh. Oke. Oke, ya. Jadi kalau marketing tuh itulah bagaimana memahami apa keinginan orang lain. Iya. Secara teknis nanti itu ya macam-macam gitu. Membuat mereka itu jadi apa? Kenapa harus ditakut-takuti gitu kan? Ya karena memang itu ya awal-awalnya jadi membuat mereka itu jadi merasa perlu sama kita gitu. Oke. Ya, modelnya begitu. Banyaklah model-model perusahaan. Iyalah perusahaan atau apapun yang begitu. Tapi oke lah, terlepas dari itu memang yang mau kita sampaikan dalam kesempatan kali ini, memahami orang lain itu kunci menurutku untuk untuk menjadi seorang marketing yang baik gitu. Marketing ini lagi-lagi bukan soal jual barang ya. Jual pemahaman, jual diri untuk jual diri ini tanda petik ya, jual diri untuk mendapatkan jodoh gitu, dan mendapatkan kerjaan dan lain-lain. Nah kalau dari sisi yang kayak ngejual diri tadi itu dalam pengertian mendapatkan jodoh itu ya lebih ke ini, membuat orang bagaimana jadinya suka kan sama kita gitu. Nah kalau dia jadi suka, dia percaya, ya udah baru mau kita beli. Contoh sederhananya tuh, pernah nggak ya abang gitu kan, mungkin beli bakso atau laundry pakaian gitu, yang ngelewati beberapa tempat bakso, ngelewati beberapa tempat laundry gitu, jadi lebih milih yang jauh padahal yang dekat ada gitu. Ada, ya benar. Pernah nggak ngalamin yang model gitu kalau? Pernah Bang. Nah, saya mau nanya kalau gitu, apa yang buat abang malah memilih yang jauh gitu, kenapa tidak yang dekat? Kalau aku pribadi sih mungkin soal keramahan Bang ya. Jadi kalau misalnya aku lebih milih misalnya ya beli air galon aja nih, ya kan. Ya. Padahal di sebelah gang rumah itu ada yang jual, tapi karena emang orangnya agak cuek ya udah aku lebih mending 2 gang setelahnya gitu ya. Pelayanannya benar. Ya, jadi kenapa pelayanan? Karena memang yang kita maksudnya secara umum semua manusia itu sangat senang dihormati, sangat senang dilayani yang model begitu. Jadi makanya semua marketing gitu tuh ya memang pasti yang dituntut pertama tuh soal keramahan gitu kan. Karena itu maksudnya semua orang lintas agama, lintas ras, lintas umur itu senang diperhatiin gitu. Senang diperhatiin, senang dilayani gitu. Nah cuman nanti bedanya kenapa ada satu marketing yang jago kali, kenapa ya enggak? Mungkin bukan soal skillnya dulu, tapi kalau istilah saya sama kawan-kawan tuh energi dari sebuah kalimat, energi dari sebuah bahasa tubuh gitu. Ini berawal dari mana? Saya mau menceritakan kisah Mahatma Gandhi lah.
Jadi ada satu buku, lupa judulnya, Happy Inside kalau nggak salah judul bukunya gitu ya. Jadi situ dia menceritakan tentang Mahatma Gandhi, di mana ada seorang anak yang nggak boleh makan garam. Mungkin Bang Argun pernah dengar, atau yang pendengar RRI ini mungkin ada yang pernah dengar, tapi kita ulang lah. Dia nggak boleh makan garam nih, jadi dibawa, karena kalau mengganggu tubuhnya lah bisa sakit dan seterusnya. Jadi mamanya ini udah dibawanya ke dokter, dibawanya ke tabib-tabib, dan sudah dikasihkan motivasi-motivasi luar biasa lah oleh para dokter dan tabib-tabib itu gitu. Cuman efeknya seminggu aja, jadi udah seminggu anaknya makan garam lagi gitu kan. Nah singkat cerita, dengar dengan nama Mahatma Gandhi, mamanya bawa ke Mahatma Gandhi. Waktu kedatangan pertama mamanya bilang lah, tolong nasihati anak saya agar dia tidak makan garam, karena garam ini nggak bagus untuk kesehatannya. Jawaban Mahatma Gandhi waktu di kunjungan pertama, oh ya udah, ibu pulang aja dulu gitu, kira-kira 2 minggu lagi baru datang lagi kemari gitu lah. Ya tentu terkejut dan sangat kecewa ibu ini, tapi oke lah, dia pulang, 2 minggu kemudian dia datang. Pas sudah datang yang kedua minggunya, Mahatma Gandhi cuma ngomong gini aja, nah mulai hari ini berhentilah makan garam, karena garam ini tidak baik untuk kesehatanmu ya. Ya udah, pulanglah. Nah, kurang lebih gitu aja. Jadi mamanya kecewa lah. Ya kenapa kecewa? Karena sudah dibawa ke yang lebih bersemangat menyampaikannya saja, ini bertahannya seminggu gitu. Apalagi ngomongnya yang datar dan biasa begitu gitu. Jadi pesimis lah sebenarnya mamanya, tapi ya udahlah, macam mana lagi gitu kan. Udah nunggu 2 minggu, ternyata cuma menyampaikan begitu. Nah singkat cerita, berbulan-bulan, 1 bulan, 2 bulan, anaknya memang betul-betul berhenti makan garam. Penasaran mamanya gitu ya, datangnya lagi Mahatma Gandhi gitu. Apa ilmumu, kurang lebih gitulah. Kenapa anakku ini bisa berhenti hanya dengan kalimat yang sederhana seperti yang kau sampaikan gitu. Jawaban Mahatma Gandhi, oh ibu yang itu ya, iya. Ibu ingat nggak waktu ibu datang pertama, ibu saya suruh pulang gitu. Oh iya, karena di saat itu saya masih makan garam. Jadi sejak saat itu saya berhenti dulu makan garam gitu. Saya berhenti dulu makan garam, baru kedatangan ibu berikutnya, baru saya berani untuk menyampaikannya gitu. Jadi ternyata poinnya itu kalau dalam istilahnya itu yang walk the talk gitu ya, kita tuh melakukan apa yang kita katakan gitu. Jadi bukan sekedar ngomong, tapi ya juga kita melakukan gitu kan. Banyak orang yang cuman ngomong saja tapi dia tidak melakukan. Nah ini bobot energinya ini yang lemah gitu. Jadi dia memang harus juga dulu melakukannya, baru nanti dia lebih berpower kalimat-kalimatnya gitu. Jadi kalau dalam dunia perusahaan kan banyak juga para marketing tuh yang disuruh nyobai dulu barangnya gitu-gitu kan. Rasakan dulu karena ini yang mau kau jual gitu. Jadi dia biar harus tahu dulu rasanya baru dia bisa menjual barang itu gitu. Tapi terkait dengan yang mau kita sampaikan malam hari ini bukan ke soal mencoba produknya gitu, bukan dalam pengertian itulah, tapi lebih kepada yang kalau mau mencintai orang, memahami orang gitu, itu jangan hanya sekedar di mulut saja gitu. Jadi benar-benar harus datang dari hati, dan itu dimulai dari bagaimana mencintai diri, yang model-model gitu. Tergantunglah apa yang mau dia sampaikan gitu. Kalau yang mau dia sampaikan tentang produknya, ya dia harus betul-betul menjiwai produknya gitu. Karena ada ya dalam dunia yang lain itu yang saya pahami, bahwa semua benda ini bisa diajak berdiskusi. Maksudnya bisa diajak ngobrol gitu. Dan mereka itu bisa hidup gitulah gitu. Nah ini awal-awalnya juga menjadi kayak teori yang kosong gitu. Tapi sudah dibuktikan oleh Emusaro Emuto kalau nggak salah namanya, profesor Jepang, di mana dia ngambil 2 air, yang satu air ini di doa-doa, dibaca-bacakan kalimat-kalimat doa yang bagus, satu lagi air itu yang dicaci maki gitu. Nah singkat cerita beberapa waktu kemudian baru dia dibekukan dan dilihat molekulnya, ternyata memang air yang selalu diberikan kata-kata yang baik itu indah bentuk molekulnya, partikelnya gitu, dibandingkan yang diucapkan kata-kata yang buruk tadi itu jadi hancur. Maksudnya buruk lah gitu bentuk partikelnya. Nah, jadi poin yang sesi ini tuh yang mau kita bilang tuh, dalam dunia marketing bagaimana mencintai orang lain dan untuk memahami orang lain, respect sama orang lain itu gitu. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri juga gitu. Tiba-tiba nanti kita pandai aja, karena ilmunya nggak perlu diajarin kok. Kalau contoh sederhananya, misalnya Bang Argun nih saya minta untuk jual buku gitu ya, bagaimana caranya Bang, buku ini harus laku gitu. Harus laku, benar. Nah, kalau datang orang, baik maksudku
kalau abang rasa-rasa gitu ya, apa yang akan abang lakukan agar orang tuh mau beli buku tuh? Kalimat apa yang akan abang keluarkan? Kalau aku pribadi sih, kalau misalnya kalimat yang pengen aku keluarin mungkin ya tentang keunikan buku ya kan. Itu bisa nggak sih, Gimana Bang? cara nyampaikannya? Mungkin untuk perkenalan dulu nih sesi awal kita permisi ya kan, terus kita ngenalin diri dari ini pengen nawarin nih produk ini. Terus gimana Ibu, ini kita punya keunikan yang emang benar-benar pokoknya aku bawa dulu untuk suasana Abang berbicaranya. dimakinya gitu. Wow. Abang dimakinya. Apa yang akan abang lakukan? Mungkin kalau misalnya udah tahap memaki, ini emang rada sulit sih Bang. Mungkin ya udah aku minta maaf aja kali ya sama dia mungkin. Maksudnya gini bang, jadi sebenarnya kebaikan itu tidak perlu diajarin gitu loh. Oh oke, ya. Otomatis saja dia udah bawaan manusia, maksudnya udah bawaan diri kita sendiri. Cuman kenapa ada yang jahat atau yang jahat lah, kita pakai istilah gitu. Ya dia mencoba menipu dirinya gitu. Tapi kalau bawaan lahiriah kita yang kayak abang tadi, abang juga nggak diajarin tuh untuk memperkenalkan diri ya juga abang. Benar. Cara nawarinya juga, ini Bu saya ada produk, kan ngomongnya pasti lembut begitu kan? Nggak Iya sih benar ya. Oh enggak gitu kan, enggak. Maksudku otomatis saja abang akan ngomongnya, Bu saya ada buku, boleh dilihat. Tiba-tiba kan begitu aja ngomongnya gitu, lembut gitu lah. Juga enggak yang tiba-tiba apa, abang nggak akan menggunakan nada tinggi kayaknya, enggak lah. Jadi walaupun abang tinggal di Medan, yang kata orang Medan ini kasar gitu, ya enggak gitu loh. Kalau apa ya, dia akan ngomongnya juga akan santun dengan sendirinya gitu. Nah, apa maksudnya? Apa namanya? Ya, ini maksudku yang mungkin membenarkan teori-teori kita tadi. Ketika kita tuh patuhnya sama diri kita karena kita tahu ini harus terjual. Jadinya apa ya? Jadinya otomatis kita akan jadi baik karena kita tahu orang-orang semua itu memang senangnya digitukan gitu. Jadi nggak perlu belajar sebenarnya gitu. Asalkan mau jujur sama diri sendiri, kita ini sebenarnya marketing yang baik gitu. Tapi ya itulah karena keegoan, keirian dan lain-lain gitu kan. Jadinya ya itu apa tidak mau menjadi manusia gitu. Maunya mau jadi sisi yang lain, yang emosian itu. Gitu sih Bang Argun. Aku Salsa malam hari ini tinggal di Jalan Helvetia. Nah malam hari ini aku pengen bertanya nih soal marketing ya. Tadi kan udah sempat dijelasin kalau berbuat baik itu adalah kunci utama ketika kita memperkenalkan produk kita kepada seseorang. Nah tapi yang aku tanyakan terkadang kan kalau misalnya menjadi sales ini ada aja yang kasihan nih ketika kita untuk menawarkan produk. Nah apakah rasa kasihan ini adalah salah satu strategi yang bisa kami terapkan para sales. Misalnya aja nih ketika kami menawarkan barang atau produk kami atau mungkin jasa kami itu rada lemes menawarkannya dan akhirnya si konsumen itu ngerasa hibah dan pengen ngebeli barang kami. Nah itu kira-kira gimana Bang Argun? Oke, mungkin harus sah dari Helvetia. Ini pertanyaannya luar biasa. Iya, itu apa ya? Itu kan secara teknis tuh nanti mereka akan menjabarkannya macam-macam tuh. Jadi yang itu kan yang disentuhnya tuh dari sisi rasanya gitu kan. Macam-macam sih kalau secara teori itu ada kita harus pahami siapa yang mau beli kita ini, dia ini lebih kinetis, dia ini lebih auditori, adalah teori-teori yang begitu gitu. Cuman sekarang ini nggak mau nyentuh teori itu karena nanti ribet kali. Ini lebih ke yang ini aja. Kita mau menghidupkan bawaan natural kita gitu. Bawaan natural dari dalam. Nah, kan nanti timbul pertanyaan, bagaimana orang itu tahu kalau aku baik, sedangkan jumpanya saja baru itu. Gitu. Itu benar. Nah ini ya aku maksudnya mau memastikan lah sama Bang Argun gitu. Bang Argun pasti pernah atau sering bahkan jumpa sama orang-orang yang baru saat itu juga, maksudnya yang baru kenal betul gitu. Iya benar. Itu kan pasti pernah lah dan sering lah ya. Karena aku nengok abang yang kayak keliling-keliling RRI ngajar yang gitu-gitu kan. Itu kan pasti jumpa orang-orang baru gitu. Nah setiap jumpa orang baru, terasa nggak, maksudku coba lah Bang Argun ingat-ingat gitu ya. Ada nggak rasa beda gitu sama yang ini kayaknya enak nih, yang ini kok kayaknya ini agak gini nih, ini agak gini nih. Maksudnya perasaan yang model begitu gitu ya. Pernah merasa begitu nggak? Pernah Bang, sering bahkan kalau ketemu orang baru gitu ya. Iya, kita tuh tiba-tiba punya asumsi sementara gitu ya tentang dia. Bukan dari soal pakaiannya atau apa, bukan dari soal itu, tapi apa ya, dia sesuatu yang tak bisa diungkapkan, lebih dijelaskan. Mungkin belum sampai situ pemahaman
untuk menjelaskan itu, tapi memang dia ada rasa itu gitu. Nah, rasa itu datangnya dari mana? Ya rasa itu datangnya memang apa ya? Ya energi tadi lah kalau kita mengistilahkannya energi. Singkat cerita tuh untuk menguatkan aja. Jadi saya sama kawan saya tuh pernah berhenti di satu kedai kopi mau beli bijinya nih gitu ya. Mau beli biji kopi tuh. Nah, singkat cerita si penjual biji ini nanya, "Orang abang dari mana?" gitu. Nah, saat dia bertanya yang orang abang dari mana gitu, biasa aja semuanya biasa, cuman dalam hatiku kok dia nih kayaknya curiga gitu nih sama aku gitu kan, cuman enggak lah, ini prasangka buruk aja lah, diamlah gitu. Nah, setelah keluar dari kedai itu saya ngobrol sama kawan kan berdua gitu kan, baru nanya, "Kok apa yang kau rasakan tadi di dalam waktu dia nanya itu?" Ini mau memastikan aja nih. Terus kawan saya bilang, "Iya, kurasa dia kayaknya curiga gitu sama kita gitu." Nah, maksudnya kami punya rasa yang sama walaupun kami saat itu tidak saling berkedipan mata, nggak saling kode-kodean gitu. Nah, ini yang membuat makin yakin bahwa memang kita tuh punya apa ya, punya kayak satu apalah istilahnya gitu, yang untuk menangkap soal rasa tadi gitu. Nah, jadi balik ke cerita marketing itu, kalau pertanyaannya Kak Salta, boleh nggak jualannya tuh dengan muka-muka kasihan, biar orang tuh jadi kasihan gitu. Ya itu boleh, kalau pertanyaannya boleh tak boleh, ya boleh-boleh saja gitu. Hanya saja itu baik nggak untuk pribadi Kak Saltanya ke depan. Jadi orang yang prihatin itu nanti takutnya kan jadi karakternya begitu. Ya bawaannya pasti merengut aja gitu, atau yang murung saja gitu kan. Ya menurut saya sih kalau ada pilihan yang lain, kenapa nggak coba yang lain gitu. Menawarkannya dengan keceriaan, semangat, yang gitu-gitu sih gitu. Nah itu tuh dibangun dari apa ya, dari kehidupan sehari-hari lah gitu. Karena saya pernah juga ke bank, tapi itu saya kita sebut banknya. Itu ke CS ya, saat itu gitu. Terus dia nanya-nanyai gitu. Terus saya tanya gitu, kebetulan dia perempuan. "Kakak, kalau di rumah sama suami apa kayak gini juga?" gitu. Jawaban dia, "Enggak lah, capek gitu. Ini kan kayak gini kan cuma karena di kantor aja nih ini bang gitu." Jadi karena itu saya teringat apa yang dibilang guru saya, bahwa ada dia yang kayak senyum SOP gitu. Senyum SOP ini lebih kepada yang kayak di swalayan-swalayan itu kan sering tuh, "Selamat datang di," gitu kan. Tapi dia nggak nengok kita gitu, dia nggak nengok kita. Ya itu SOP saja. Nah maksudku, bagaimana apa-apa yang sudah di SOP-kan itu dijadikan darah daging gitu. Jadi nanti terasa kok bawaan apa ya, energinya, atau kalau mau pakai istilah auranya tuh warna ungu gitu. Jadi dia yang positif gitu. Dan itu benar-benar terasa. Maksudnya terasa lah payah memang menceritakannya. Tapi kalau buktinya itu mungkin gini, pernah nggak datang ke satu tempat makan yang saat kita datang tempat itu sepi, tapi kita di saat makan di tempat yang sepi itu, kita ketawa-ketawa sama kawan kita ketawa-ketawa, kita riang gitu. Entah kayak mana ceritanya, jadi rame orang yang beli di situ gitu. Itu pernah nggak ngalamin yang begitu? Maksudku, Pernah. iya, aku pernah sih ngalamin yang gitu. Ini kok tiba-tiba rame, maksudnya kok jadi banyak gitu, padahal sebelumnya sepi gitu. Nah, ternyata ya itu namanya vibrasi ya. Vibrasi kebahagiaan itu akan menarik orang-orang. Jadi ya jadilah orang yang bahagia, karena semua orang tuh senang sama orang yang bahagia. Pertanyaan standar lah, Bang Argun lebih senang mana? Orang yang datangi abang, yang mukanya murung, atau yang mukanya tuh happy, kan gitu aja gitu. Yap. Nah, tapi ini jadikanlah happy itu bukan sekedar SOP, tapi yang memang dari dalam. Cara melatihnya bagaimana? Yang paling sederhana nih, maksudnya pengalaman tuh rajin-rajin aja buat baik sama orang, ngasih bantuan kayak nolongin apa kayak nolong orang aja gitu. Karena kalau ceritanya nolong orang, kita tuh nggak akan mungkin sedih kan. Kita tuh harus gembira gitu kan. Ya gitulah, karena yang sedih-sedih ini biasanya yang ditolong gitu. Kalau yang menolong mukanya ceria gitu. Jadi Gembira terus dia. ya bedanya muka orang yang udah kaya banget sama yang belum kaya di situ. Kalau yang kaya banget biasanya ceria. Kalau yang belum kaya banyak murungnya gitu. Jadi kita bisa ngelihat aja muka kita banyak murungnya atau enggak. Oke, baik ya. Salsa, terima kasih banyak dari Helvetia udah ikutan join. Mudah-mudahan sukses terus deh buat Salsa untuk ngedapatin seleri ya pastinya. Nah, Bang Ginahar nih juga udah hampir jam 23 waktu Indonesia Barat. Boleh dong kesimpulannya Bang untuk malam hari ini, sharing time obrolan kita. Ya, jadi cerita marketing, cerita menjual tuh ya bagaimana membuat orang lain nyaman sama kita. Itu aja sih poinnya gitu. Oke, bagaimana membuat orang lain nyaman ya sama kita. Membuat orang lain nyaman sama kita. Dan membuat orang lain nyaman sama kita, kepala kita itu bukan agar mereka beli barang kita, bukan itu gitu. Karena itu sangat kecil impian yang begitu. Itu sama kayak kita lari berkeringat, aku mau lari ya biar berkeringat. Ya itu udah pasti, kalau kau lari, kau pasti berkeringat gitu. Jadi kalau kau udah baik sama orang, kalau kau betul-betul berpikir melayani dia nyamannya kayak mana gitu. Itu aja dalam pikiranmu,
Gak usah kau pikirkan barangmu terbeli atau tidak, karena ini kajiannya ini mungkin kajian keagamaan ya. Karena orang mau beli sama kita atau tidak, itu lagi-lagi bukan keahlian kita, itu Tuhan yang menggerakkan hatinya. Jadi oleh sebab itu, karena Tuhan yang menggerakkan hatinya, kepala kita bagaimana agar Tuhan mau menggerakkan hati orang itu. Pertanyaannya itu gitu. Bagaimana caranya agar Tuhan mau menggerakkan hati dia untuk beli barang kita? Nah, cara yang paling gampang ialah lakukan apa yang disukai oleh Tuhan. Nah, yang disukai Tuhan apa? Yang disukai Tuhan ialah bantu sesamamu, buat baik sesamamu gitu. Jadilah yang bahagia. Yang itu. Jadi kita fokus saja di menolong orang, ada yang bisa kubantu, apalagi yang bisa kukerjakan untukmu. Nah, habis itu ceria-ceria aja. Jadi perbanyak aja begitu. Entah kayak mana ceritanya nanti. Tiba-tiba jadi banyak orang yang beli. Ini teori ini memang kayak nggak masuk akal kalau nggak dicoba. Tapi waktu dia dicoba ya, aku yakin lah inilah teori yang paling masuk akal. Gitu, Bang Argo. Oke, baik. Terima kasih Bang Ginahar buat malam hari ini waktunya ya. Ini terasa singkat sekali karena tadi sempat terpotong juga ya. Seharusnya kita dimulai jam 22 ya, Bang. Siap. Tapi next minggu depan kita bakalan coba untuk live Instagram dan juga on air bareng Bang Ginahar ya. Ya. Sehat selalu Bang. Salam buat teman-teman di sana dan juga salam buat keluarga. Sampai ketemu di Jumat depan. Amin.